Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semangat walaupun kondisi saat ini masih pandemi COVID-19. Bertemu lagi dengan Ibu Endah Rahmawati dalam pembahasan sistem reproduksi kelas 9. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan proses pembelahan sel. Yang kedua, membandingkan proses pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Pernahkah kalian memikirkan proses tumbuhnya badan bayi hingga dewasa? Dari bayi kita dapat tumbuh menjadi bentuk sekarang ini disebabkan sel-sel di dalam tubuh kita terus-menerus memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Oleh karena itu, pembelahan sel merupakan faktor penting dalam hidup kita. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh kita. Setiap sel dapat memperbanyak dirinya dengan membentuk sel-sel yang baru melalui proses yang disebut dengan pembelahan sel atau reproduksi sel. Gambar berikut ini menggambarkan siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian peristiwa perkembangan sel dengan urutan tertentu yang akan kembali pada tahap semula. Siklus sel terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama interfase, yang kedua tahap mitotik atau tahap pembelahan. Interfase merupakan fase antara mitosis yang satu dengan mitosis yang berikutnya. Interfase terdiri atas 3 tahap, yaitu G1 yaitu awal dari interfase, kemudian tahap S, dan tahap G2 atau akhir dari interfase. Jadi, tahap pembelahan sel merupakan bagian kecil dari siklus hidup sel secara keseluruhan. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yakni yang pertama untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama mengapa sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran tubuh makhluk hidup tersebut. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan yang terakhir adalah sel mengalami pembelahan karena untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan inti sel menjadi 2 inti sel baru melalui tahap-tahap tertentu dan menghasilkan sel anakan dengan jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan sel induknya. Ciri dari pembelahan ini adalah yang pertama, menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Yang kedua, pembelahan sel secara mitosis terjadi pada jaringan somatik atau jaringan tubuh. Tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah mewariskan semua sifat induk kepada kedua sel anaknya. Pewarisan sifat induk kepada kedua sel anaknya terjadi secara bertahap, fase demi fase. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis terjadi melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan pembelahan mitosis dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang pertama ada profase. Profase merupakan fase pertama pembelahan. Ciri dari profase ini yang pertama adalah benang-benang kromonema menjadi pendek dan bertambah tebal, membentuk kromosom homolog dengan duplikatnya sehingga menjadikan kromosom menjadi 2. Kemudian nukleus dan membran inti menghilang. Kemudian sentriol membelah 2 dan bergerak berlawanan ke arah 2 kutub yang berlawanan pula. Kemudian setiap sentriol menuju ke benang sphincter atau benang gelendong. Selanjutnya adalah
fase atau tahapan metafase. Pada fase ini, membran inti melebur. Ciri-ciri dari tahapan metafase adalah setiap kromosom homolog dengan duplikatnya sejajar di bidang metafase, ya, atau metaphase flat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah anafase. Ciri-ciri tahapan anafase adalah setiap kromosom homolog memisahkan diri dari duplikatnya ke arah dua kutub yang berlawanan dengan gerakan kontraksi dari gaya tarik benang spindle. Tahap selanjutnya adalah telofase. Ciri-ciri dari telofase yang pertama, kromosom homolog dan kromosom duplikatnya saling menuju ke kutub sel-selnya masing-masing. Kemudian mulai terlihat membran inti sel dan nukleolus. Kemudian di bagian tengah sel mulai terbentuk dan adanya sekat pemisah. Kemudian yang terakhir terbentuknya dua sel anak. Jenis pembelahan selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan yang bersifat reduksi yang bertujuan untuk menghasilkan gamet. Mengapa pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi? Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan jumlah kromosom yang asalnya diploid menjadi haploid. Pembelahan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti organ kelamin jantan dan organ kelamin betina. Ciri-ciri pembelahan meiosis adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelahan mitosis, serta dengan proses yang lebih kompleks. Tujuan dari pembelahan meiosis ini adalah yang pertama menghasilkan gamet, yang kedua mengurangi separuh jumlah kromosom, yang ketiga meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Kita lanjutkan kepada tahapan meiosis. Meiosis dapat dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Yang pertama, pada meiosis 1 itu terjadi profase 1. Nah, profase 1 pada meiosis waktunya lebih lama serta lebih kompleks dibandingkan dengan profase pada mitosis. Tahapan ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain tahapan pertama dari profase 1 adalah leptonema. Leptonema adalah tahapan terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar atau sister kromatid. Namun dalam pengamatan mikroskop bentuknya masih seperti benang-benang tunggal tipis yang memanjang. Kemudian yang kedua, ya, zigonema atau zigoten. Zigoten adalah tahapan terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur yang bivalen yang dinamakan dengan sinapsis. Tiap kromosom mengalami penggandaan menjadi dua kromatid kembar, yang mana tiap bivalen terdapat 4 kromatid kembar. Kompleks tempat kromatid tersebut dinamakan dengan tetrad. Selanjutnya ada pakinema atau pakiten, adalah tahapan terjadinya penampakan visual pertama kalinya struktur tetrad. Tahapan ini juga mulai terjadi pindah silang atau crossing over, yakni pertukaran materi genetik antar kromatid paternal dengan kromatid maternal, ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada diplonema atau diploten. Diploten adalah tahapan terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut dengan kiasma. Kemudian tahap terakhir dari profase 1 yaitu diakinesis, yaitu tahapan terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrad semakin pendek, menebal, dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleus dan membran nukleus menghilang. Mikrotubulus atau benang spindle yang keluar dari sentriol makin memanjang dan menempel pada kentokor. Tahapan selanjutnya adalah metafase 1. Pada tahapan ini, tetrad kromosom berada pada bidang tengah sel ekuator. Pada tahapan ini, susunan kromosom meiosis dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrad pada kromosom mitosis. Selanjutnya, tahapan anafase 1. Tahapan ini, ya, tiap kromosom homolognya masing-masing terdiri atas 2 kromatid kembar yang bergerak ke kutub sel-sel yang berlawanan.
Kemudian telofase 1, terakhir ini tahapan terakhir dari meiosis 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti dengan sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. Selanjutnya, kita bahas mengenai tahapan pada meiosis 2. Pada meiosis 2 terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah profase 2, di mana di profase 2 ini kromatid kembar masih melekat pada sentromer. Kemudian dilanjutkan dengan metafase yang kedua, di mana pada metafase yang kedua ini tiap kromatid kembar berjejer di bidang ekuator pembelahan. Kemudian terbentuk benang spindle yang menempel pada sentromer ke arah berlawanan di kutub sel. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu anafase 2. Pada anafase 2, benang spindle menarik kromatid menuju ke kutub-kutub pembelahan sel sehingga menyebabkan kromatid kembar terpisah. Terakhir, telofase 2. Pada telofase 2, kromosom sudah berada di kutub pembelahan yang kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Demikian paparan dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu paparkan dapat kalian mengerti ya. Untuk selanjutnya, agar lebih menambah pemahaman kalian, silahkan kalian mencoba mengisi tabel berikut ini ya, yaitu tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Bagaimana anak-anak? Sudah dapat dipahami? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dengan baik ya. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.